Ilmu yang kita pelajari bukan untuk menambah wawasan, bukan untuk menambah ilmu pengetahuan. Ketahuilah bahwa semua ilmu agama yang kita pelajari itu dunia, sampai diamalkan baru jadi akhirat. Quran yang antum hafal, ada orang-orang hafal Quran, hafalan Quran dia dunia, sampai dia mengamalkan apa yang dia hafalkan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dan Quran itu akan menjadi hujjah yang membelamu, yang memberikan syafaat kepadamu pada hari kiamat, atau sebaliknya, dia yang akan menuntutmu pada hari kiamat. Maka ingat, ilmu itu semuanya dunia sampai kita amalkan. Antum kalau pulang tambah ilmu tapi nggak tambah amalnya, apa manfaatnya buat antum? Hanya menambah tuntutan buat antum pada hari kiamat. Maka tolong diamalkan, ringan, menambah cinta dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah, kalian nggak bakalan masuk surga hatta tu'min, sampai kalian beriman. Tuh, iman syarat mutlak untuk masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Apa? Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka duduk masuk masjid, assalamualaikum, melihat saudara yang assalamualaikum, dari mana, kif halak, bekhair. Subhanallah jemaah. Maka tolong kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Ahibati fillah, pertanyaan pertama. Ini kajian apa pertanyaan? Pertanyaan pertama sebelum kita mulai kajian. Tadi imam kita sholat maghrib rakaat pertama baca surat apa? Az-Zumar. Masya Allah, kasih hadiahnya. Mana hadiahnya jemaah? Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal. Nah jemaah, itu surat Az-Zumar ayat 52. Apa kata Allah? Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan ini. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batasan mereka dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Siapa yang hari ini tidak berbuat dosa? Mungkin ada sebagian yang merasa tidak berbuat dosa, merasa suci adalah bagian dari dosa. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Tadi selesai sholat maghrib kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tadi ketika kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, kasihi hamba ya Allah. Bacaan-bacaan yang kita baca itu menunjukkan bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa. Ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku sholat. Bayangin, Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar yang kalau imannya ditimbang dengan imannya umat Nabi alaihi salatu wasallam lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Abu Bakar yang ketika Nabi SAW mengatakan man asbaha minkumul yawma sa'iman, siapa yang hari ini puasa, Abu Bakar mengatakan ana. Siapa yang hari ini bersedekah kepada fakir miskin, Abu Bakar mengatakan ana. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit, Abu Bakar mengatakan ana. Man asbaha minkumul yawm tabi'a janazatan, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, Abu Bakar mengatakan ana. Supaya antum tahu bagaimana semangatnya Abu Bakar beramal setelah dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amalan-amalan itu terkumpul di satu orang, melainkan masuk surga dia. Ketika dia datang kepada kekasihnya meminta sebuah doa yang dia baca ketika sholatnya, apa doanya yang diajarkan? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masya Allah. Kasihkan ke beliau. Tuh jamaah, doa yang dibaca waktu sholat sama Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga. Nabi mengatakan, qul, katakan ya Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Bayangin jemaah, anda sampai bayangin, ya Allah, Abu Bakar aja suruh baca doa itu. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Sebagian kita hari ini merasa, anak kayaknya nggak ada dosa hari ini, Ustaz. Insyaallah. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Itu Abu Bakar cuma. Bukan mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi. Bukan. Zulman katsira. Dengan kezaliman yang banyak. Makanya orang jamaah semakin berilmu, antum semakin sering ngaji, semakin kenal sama Allah Azza wa Jalla, semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Bukan tambah santai hidupnya, bukan merasa sudah bersih dari dosa dan suci dari nista. La, diajarin doa sama Nabi SAW. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kembali kepada surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Engkau pernah membunuh orang, engkau berzina, engkau na'udzubillah mungkin melakukan kelakuan kaumnya Nabi Lut, mungkin kau durhaka sama orang tua, mungkin kau dulu tidak peduli sama mantan istrimu dan anak-anakmu, mungkin setelah kau menceraikan mereka, engkau tinggalkan mereka, hampir mungkin semua dosa engkau lakukan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa jemaah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Loh, Zat katanya dosa syirik nggak diampuni. Naam, kalau engkau mati masih melakukan kesyirikan. Tapi kalau engkau hidup bertobat kepada Allah, bukankah Abu Sufyan dulu seorang pelaku kesyirikan? Bukankah dia dulu yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Khalid bin Walid pelaku kesyirikan? Bukankah dia yang memerangi dan menyebabkan kekalahan para sahabat ketika perang Uhud? Bukankah Ikrimah bin Abu Jahal, dia anak tokoh kesyirikan di kota Mekah, dan dia pelaku kesyirikan, dan dia memerangi dakwah Islam? Apakah ditolak tatkala mereka bertobat? Enggak. Allah mengampuni semua dosa kalau engkau bertobat. Maka Allah katakan, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Lalu Allah katakan, wa anibu ila rabbikum. Ayolah kembali kepada Tuhan kalian.
Kalian mau kemana gitu loh. Makanan yang kalian makan itu dari Allah. Tubuh yang ada pada dirimu itu dari Allah. Kedua matamu dari Allah. Kedua telingamu dari Allah. Lisanmu dari Allah. Engkau bisa berjalan dari Allah. Maka Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Serahkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jal min qabli an ya'tiyakumul azab. Sebelum datang azab Allah Azza wa Jal. Ketika azab Allah turun, selesai sudah semua. Thumma la tunsarun, ketika azab Allah turun, kalian nggak akan ditolong sama Allah. Udah dikasih tahu balik. Seperti seorang yang berada di pinggiran jalan gunung yang terjal. Lalu ada yang teriak mengatakan, "Bang, kesini bang. Kenapa? Kayaknya mau longsor itu bang." Dikasih tahu, tapi dia tetap bersenang-senang di sana. Dikasih peringatan. Kadangkala gunung sebelum meletus ya ada tanda-tanda sehingga ditutup pendakian. Dilarang, nggak boleh daki. Balik sini. Tapi ada yang maksa. Ya, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ahibati fillah. Kemarin kita berbuat dosa. Kemudian kita bertobat. Beberapa hari kemudian kita terjebak dalam dosa yang sama. Lalu kita tobat. Kemudian kita kembali berbuat dosa. Terus pengulangan dosa dan pengulangan tobat itu jemaah. Siapa yang melakukan itu? Kita jemaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Ini namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Adznaba 'abdun dzamban. Ada seorang hamba yang terjebak dalam perbuatan dosa. Lalu hamba ini tobat. Dia berbuat dosa, dia tobat. Dia mengatakan, Allahumma ighfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Apa kata Allah menjawab permohonan orang ini? Adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku berbuat dosa dan hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum perbuatan dosa. Kemudian orang ini kata Allah, thumma 'ada fa'adznab. Lalu orang ini ngulangin dosa lagi. Apa yang dia lakukan? Allahumma ighfirli dzambi. Yang kedua nih, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Apa kata Allah? Adznaba 'abdi dzamban, hambaku berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Dua kali. Thumma 'ada fa'adznab. Lalu orang ini berbuat dosa lagi. Berapa kali? 3. Lalu berdoa lagi dia. Dia mengatakan, Allahumma ighfirli dzambi. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Allah menjawab lagi permintaan orang ini. Adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku berbuat dosa lagi dan dia tahu dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Maka dia tobat. Dia tahu Allah mengampuni dosa dan dia tahu Allah dapat menghukum perbuatan dosa dia. Lalu apa kata Allah? Ditobat orang ini yang ketiga, qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Aku sudah mengampuni dosa hambaku, hendaklah dia berbuat semau dia. Selama orang itu bertobat. Jangan pernah antum putus asa. Jangan pernah berhenti bertobat. Berhentilah berbuat dosa, tapi jangan mau dibisikin setan berhenti tobat. Karena setan itu selalu membisikin kepada kita, antum berbuat dosa, tobat antum ya. Besok berbuat lagi antum. Ahsan dirapel aja tobatnya nanti.
Tunggu pekan depan, Jumat depan lah antum tobatlah. Kan ba'dal asar tuh doanya mustajab. Ya. Ada usaha bagaimana antum menunda tobat antum. Karena dibisikan setan antum itu pura-pura tobat. Lah, jangan pura-pura tobat. Sempurnakan semua syarat tobat. Nah, apa syarat tobat? Antum. Iya, syaratnya apa? Syarat kembali ke jalan Allah itu apa? Tunggu, anak tanya sama dia dulu. Nah, antum pernah tobat nggak? Atau nggak pernah berbuat dosa? Baik, syarat yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, tidak mengulangi. Itu tadi ngulangin orang, ngulangin lagi. Apa syarat kedua? Tobat lagi dia. Yang pertama niat. Yang kedua bertekad. Mana hadiahnya? Anak kasih hadiah buat antum. Barakallahu fikum. Nah, antum berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, tapi kalau mengulangi lagi gimana? Terima nggak tobat yang pertama? Nggak, tobat yang pertama diterima nggak? Dia ngulangin. Ya, dia niatnya tadi niat yang kuat, dia tidak ingin mengulangin. Seperti itu. Yang kedua, kan udah berjanji tadi. Menyesali perbuatan dosa itu. Tinggal satu lagi yang ketiga. Kita ini perlu merenungkan tobat kita udah lengkap nggak syaratnya jemaah? Kadang-kala lengkap sudah, tapi untuk mengungkapkan apa syaratnya, wallahu a'lam. Nah, kasih hadiahnya. Enggak besar, kecil juga karena nggak lengkap pertanyaannya, jawabannya. Baik, satu lagi. Sama kayak tadi, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi, menyesal. Tinggal satu lagi. Syaratnya. Enggak, yang bersandar enggak kasihan. Oke. Menutup jalan-jalan. Tunggu dulu lah. Belum selesai nih, yang bagian kanan belum selesai. Itu syarat tambahan itu. Enggak, syarat yang 3 nih. Menyesali, bertekad untuk tidak ngulangin. Tinggal satu lagi. Meninggal dosa itu jamaah. Antum jangan menyesal, ya Allah, aku dosa ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus antum ngocok, nyesel karena kalah antum. Ada orang yang seperti itu. Dia bertekad untuk tidak ngulangi, tapi dia tidak meninggalkan. Nanti dia tidak akan ngulangi. Sekarang dia tetap melakukan perbuatan itu. Nggak diterima tobat. Mana hadiahnya? Kasih yang besar dia. Nggak apa-apa lah, kasih yang besar. Masya Allah. Tapi itu syaratnya 3 jemaah. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ngulangi lagi, tobat lagi, lengkapin lagi persyaratan itu. Tadi syarat yang tambahan, kalau berkaitan dengan manusia kita perlu minta maaf atau minta dihalalkan. Ahibati fillah, satu hal yang kita harus kita yakini bersama, kita itu adalah pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Abu Bakar Siddiq. Kenapa ana selalu mengingatkan kita dengan Abu Bakar Siddiq? Karena sebagian kita setelah ngaji sok suci, merasa sudah paling baik. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah disakiti hati. Siapa yang menyakitin? Bukan. Abu Bakar ini disakitin sama anak sepupunya.
anak sepupunya Umar, anak sepupunya Abu Bakar, yang kemudian Abu Bakar bersumpah tidak memaafkan ni orang dan tidak mau lagi memberikan nafkah kepada dia, bantuan kepada dia. Abdullah bin Ubay. Bukan sepupunya Abu Bakar, Abdullah bin Ubay lah. Nah, siapa? Miftah. Miftah mah kunci. Dekat namanya Miftah. Mirip. Mistah. Nah, kasih hadiahnya. Separuh tapi. Mistah jemaah. Mistah ini, ibunya Mistah itu sepupu sama Abu Bakar. Disakiti apa Abu Bakar sama Mistah? Anak akan ceritakan jemaah. Disakiti dengan, ya Allah jemaah, anaknya Abu Bakar, istrinya Nabi, difitnah berzina jemaah. Gimana perasaan antum kalau anak antum difitnah berzina dan terbukti dia tidak berzina? Siapa yang menyakitin? Ya, hitungannya sepupu 2 kali. Karena anak sepupunya, dia sepupu 2 kali sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan orang ini suka dibantu sama Abu Bakar. Maka Abu Bakar bersumpah nggak mau lagi bantu Mistah. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wala ya'tali ulul fadli was sa'ati minkum an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Janganlah orang-orang yang beriman, yang dikasih kelebihan rezeki sama Allah, itu bersumpah nggak mau ngasih lagi sama orang miskin, sama kerabatnya, sama seorang yang hijrah di jalan Allah Azza wa Jal. Kata Allah, falyafu wal yasfahu, hendaklah memaafkan dan sudah dilupakan kesalahannya. Jangan dikasih hukuman lagi itu orang. Lalu apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kalian nggak suka diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Abu Bakar dengar ayat ini mengatakan, bala ya Rabb, tentu ya Allah. Siapa yang nggak ingin diampuni sama Engkau ya Allah? Siapa yang tidak ingin diampuni? Abu Bakar mencabut sumpahnya, membayar kafarah, dan dia mengganti sumpahnya dengan mengatakan, demi Allah aku tidak akan mencabut pemberianku kepada Mistah. Itu Abu Bakar jemaah. Ditegur sama Allah langsung sadar. Sebagian kita ditegur, ittaqillah. Apa kata antum? Ittaqillah. Emangnya anak pelaku dosa? Tolong jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengusir kalian, akan menghilangkan kalian. Wala jaa biqaumin akharin yudhnibun. Allah akan datangkan generasi yang lain yang mereka akan berbuat dosa. Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Lalu orang-orang itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi jamaah, kita sudah ditakdirkan berbuat dosa. Tapi apa yang harus dilakukan oleh hamba? Yang pertama, jangan meremehkan dosa. Jangan gara-gara hadis dan ayat yang tadi kita bacakan, antum kemudian meremehkan dosa. Oh tenang, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ketika turun firman Allah di surat An-Nisa ayat 123, Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Ingat, ini tidak termasuk dalam angan-angan kalian wala angan-angan ahlu kitab, yang mereka menganggap remeh perbuatan dosa, yang mengentengkan perbuatan dosa. Allah sudah membuat keputusan, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas, pasti, dan dia tidak akan mendapat penolong selain Allah Azza wa Jalla.
pasti. Ketika ayat ini turun, datang lagi Abu Bakar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa, kita dihukum, habis kita, binasa kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, apakah engkau nggak pernah sakit? Iyalah, pernahlah sakit ya Rasulullah. Engkau nggak merasa capek, lelah ya? Iya ya Rasulullah. Engkau nggak pernah gundah? Iya. Itu balasan dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi ahibati fillah, apa yang kita rasakan dalam hidup ini? Kadangkala motor kita tahu-tahu remnya belum, bannya kempes. Ketika antum lihat bannya kempes, oh kayaknya kena paku. Oh iya betul kena paku. Apa antum nggak pernah tanya, kok bisa kena paku ya, motornya yang lain nggak kena paku ya? Kok punya aneh yang kena paku? Oh ada yang hasut sama anak kayaknya. Engkau istighfar, kau mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Apapun jamaah. Emak-emak lagi goreng ikan, tahu-tahu ada percikan minyak yang mengenai tangannya. Ucapkan astagfirullah. Itu jadi penghapusan dosa jamaah. Orang yang mungkin sekarang tiap hari harus suntik insulin, tiap hari jamaah, ada jarum yang dia masukkan, sakit jamaah. Kata Nabi SAW, hatta syaukah yushakuha, sampai jarum duri yang mengenai dia itu penghapusan atas dosa-dosa dia jamaah. Maka hendaklah kita sadar bahwa kita adalah orang yang melakukan dosa. Jangan meremehkan dosa. Ahibati fillah, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang bahaya dari perbuatan dosa. Beliau mengatakan, wa hadhil ma'asi laha adrarun 'alal qulub. Maksiat yang kita lakukan itu berdampak buruk bukan hanya kepada fisik kita, tapi yang terutama kepada hati kita. Antum ingat ketika Ramadan, bagaimana semangat antum beribadah? Bayangin ya, sholat tarawih, antum ketika lihat imamnya bacaannya pendek, antum pindah cari masjid lain. Aduh, nggak bener imamnya, cari yang panjang. Antum semangat, selesai Ramadan, antum sholat witir 11 rakaat, 23 rakaat. Kadang-kadang enggak jamaah, hilang. Di Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu jamaah. Jadi Allah ciptakan suasana yang begitu mendukung kita untuk baik. Selesai Ramadan dilepas lagi itu semua, kembali kita berbuat dosa. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana kemaksiatan itu berdampak buruk kepada hati manusia, kabarari sumumi 'alal abdan, seperti bahaya racun terhadap tubuh. Ala ikhtilafi darajatih fi racun itu ya dampaknya nggak sama, bertingkat-tingkat. Ada yang membuat orang itu, kalau antum kena sengat ular umpamanya, ada ular yang antum kalau kena sengat mungkin cuma demam. Ada ular yang antum kalau kena sengat antum hampir mati. Anak ingat pernah digigit kobra jamaah, mau mati anak jamaah. Anak rasakan semua badan itu sakit. Anak ingat di sini anak digigit. Sakitnya sampai ke sini anak rasakan. Diikat, kata teman-teman suruh ikat. Sakit itu terus kena sini jamaah. Terakhir sakitnya ke dada. Anak rasakan sakitnya di dada. Sebagian teman mengatakan sudah kayaknya ente mau meninggal dunia. Sahih. Maksiat seperti itu, dosa seperti itu. Cuma sayangnya sebagian kita tidak merasakan kalau ada racun yang masuk ke tubuh dia, yang merusak hatinya. Kita azan dulu. Nah, 2 menit lagi.
Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, wa hal fid dunya wal akhirah syururun wa daun illa bisababil ma'asi wad dhunub. Dan adakah di dunia dan akhirat bahaya-bahaya, bencana-bencana, penyakit-penyakit tidak lain sebabnya hanya karena dosa dan kemaksiatan. Apa yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? Satu dosa. Satu dosa. Dia dikeluarkan dari tempat yang penuh dengan kenikmatan. Gara-gara satu dosa diturunkan dari surga. Wa man ladzi akhraja iblis? Apa yang menyebabkan iblis diturunkan dari kerajaan langit? Dilaknat. Ditempatkan di tempat yang penuh dengan bencana buat iblis. Apa penyebabnya? Karena hasad, karena sombong, karena kufur setelah beriman. Dan apa yang menyebabkan iblis pula yang dulunya taat? Iblis ini taat. Gara-gara dosa dia jadi murtad dan keluar dari ketaatan tersebut. Dan apa yang menyebabkan dunia ini pernah tenggelam? Tenggelam semuanya. Sampai puncak gunung tertinggi itu pun ditutup sama air. Gara-gara dosanya kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan apa yang menyebabkan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Allah kirimkan angin kepada mereka. Baik, kita dengarkan azan dulu. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, apa yang menyebabkan Fir'aun ditenggelamkan? Apa yang menyebabkan Qarun dibenamkan dengan harta dan rumah yang dia miliki? Semua adalah dosa, kemaksiatan yang dilakukan. Jangan pernah meremehkan dosa. Kita sering mendengar ungkapan bencana alam. Alam tidak berbuat dengan sendirinya, tapi alam bergerak. Hujan turun membuat banjir. Angin dan badai datang memporak-porandakan sebuah kota. Itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bidhanbihi. Semua itu ada yang masih sholat ternyata jemaah. Nah, semua dihukum karena dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirimkan kerikil dari langit yang membuat mereka binasa. Wa minhum man akhadathu sayha. Ada yang Allah azab dengan jeritan dan teriakan. Antum bagaimana kalau ada yang neriaki di kuping antum dengan teriakan yang sangat keras sekali? Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang kami benamkan di dalam tanah. Ana pernah datang ke satu daerah di Palu sana, satu kampung jemaah, ambles jemaah.
Dan peristiwa itu terjadi pada waktu sholat maghrib. Antum bisa bayangin, ibu-ibu ada di rumah, anak-anak sudah pulang dari bermain biasanya, maghrib. Ya mungkin ada yang sholat ke masjid. Ada satu jamaah di masjid yang rumahnya hampir terbenam, di dekat yang terbenam. Anak tanya sama dia, "Bapak, waktu kejadian itu di mana?" "Saya di masjid, Ustaz. Kita lagi sholat, kita dengar suara dentuman, ya seperti sesuatu yang jatuh." Allah mengatakan, "Wa minhum man aghraqna." Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, baik dengan banjir. Untuk melihat kejadian di mana? Di Maroko atau di Libya, ketika Allah buat bendungan mereka hancur. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum." Tidaklah Allah hendak menzalimin mereka. Nggak ada ceritanya Allah menzalimin manusia. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Cuma mereka yang sengaja menzalimin diri mereka sendiri. Ahibati fillah, di antara dampak buruk yang kita perlu berhati-hati, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Gaza. Tum fikir kenapa Allah membiarkan itu terjadi? Itu terjadi dalam pengawasan pencipta langit dan bumi ini. Ketika perang Uhud, kayaknya mic-nya. Nah, Allah memberikan kekalahan kepada umat Islam. Padahal di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau termasuk yang terluka pada waktu perang itu. Patah gigi seri beliau alaihi salatu wassalam. Gelang-gelang besi itu masuk ke pipi beliau. Kepala beliau berdarah alaihi salatu wassalam. Perang Uhud itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Bisa antum bayangin ya, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ada ketika perang itu. Tapi Allah berikan kekalahan kepada mereka. Ketika mereka kalah, mereka bertanya, "Anna lana hadha?" Gimana kita kalah ini? Apa kata Allah? "Qul huwa min 'indi anfusikum." Itu kekalahan gara-gara kalian sendiri. Gara-gara satu kemaksiatan dilakukan oleh puluhan orang. Ya mungkin 40 orang, 35 orang dari pemanah, yang mereka berijtihad padahal sudah ada perintah dari Nabi SAW. Kalah menang kalian tetap di sini. Mereka turun jamaah. Apa kata Allah? "Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang ambisinya dunia. Perang jamaah, ambisinya dunia ada. Ini Allah sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik Nabi alaihi salatu wassalam. "Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah." Iya, di antara kalian ada yang ambisinya akhirat, tapi ada yang ingin dunia.
Kemudian Allah hilangkan kemenangan itu, liyabtaliyakum, untuk menguji kalian, cobaan buat kalian agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu dosa. Bagaimana dengan kondisi saudara-saudara kita di Gaza yang mereka dibantai dan 8 miliar manusia melihat? Yang dari 8 miliar manusia itu hampir 2 miliar di antara mereka muslimun melihat jemaah, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau melihat potongan-potongan video ya, video tahu-tahu rudal turun, apartemen hancur, rumah sakit hancur, sudah lebih dari 10.000, nggak tahu sekarang udah berapa, bayi, anak-anak ya, perempuan, orang tua, habis. Kita hanya bisa melihat. Ada yang bisa mengatakan kepada Israel berhenti? Gak ada. Gak ada jemaah. Kumpul negara-negara Islam, mereka kumpul, mereka bermusyawarah untuk mencari solusi tentang apa yang terjadi di Gaza. Mereka hanya bisa menekan, tapi mengatakan jangan, gak bisa. Apa penyebabnya? Dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam 1445 tahun yang lalu di hadis Tauban, bagaimana beliau mengatakan kepada para sahabatnya, belum datang itu, apa kata beliau alaihi salatu wasallam, idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Supaya kita sadar jemaah, ini bencana yang besar yang dilihat oleh hampir 2 miliar umat Islam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin sebagian bisa menginjak benderanya Israel, membakar benderanya Israel, dan tetap dibunuh saudara kita di sana. Apa yang kau lakukan? Nggak ada sebenarnya. Kata Nabi SAW, idza tabaya'tum bil'ina, kalau sistem jual beli kalian itu sudah ina ini riba yang terselubung. Artinya orang itu masih takut sama riba sehingga dia berusaha untuk mengaburkan riba tersebut. Bukan terang-terangan seperti yang sekarang kita lihat. Bukan lagi dengan ungkapan kalau nggak riba kita nggak bisa hidup. Ini Nabi menyebutkan kalau sistem jual beli kalian inah. Ini menunjukkan umumnya umat Islam takut sama Allah sehingga dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Jual beli kalian. Sibuk dan kalian sibuk. Kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, sibuk dengan dunia kalian, sibuk dengan kebun kalian, sama pertanian kalian, dagang, perdagangan, perkebunan, peternakan. Sibuk dengan itu semua dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa hukuman dari Allah? Sallatallahu alaikum dhullan. Allah Rabbul Alamin yang berjanji akan menolong orang-orang yang beriman, itu akan menimpakan, bukan pertolongan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan hina. Dahulu orang-orang kafir itu, kalau dengar pasukan umat Islam, mereka ketakutan jemaah.
Bagaimana ketika perang Yarmuk? Ya 50.000 atau 40.000 melawan 100.000 lebih. Dan Allah berikan kemenangan. Bagaimana Ma'rakatul Qadisiyah, perang Qadisiyah menghadapi Persia, semuanya tunduk. Pasukan umat Islam sedikit. Kenapa mereka takut? Allah yang membuat mereka takut. Bukan mereka takut karena umat Islam gagah. Lah, dari dulu umat Islam senjata mereka biasa-biasa saja, pakaian mereka ya biasa. Tapi Allah yang membuat mereka takut. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan la yanzi'uhu. Kehinaan yang Allah timpakan kepada umat Islam itu Allah tidak akan cabut. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, kecuali kalian kembali kepada agama kalian, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kembali kepada agama secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama secara kafa. Bukan hanya penampilannya yang Islam, bukan hanya akhlaknya yang Islami, tapi muamalatnya juga Islami, dan yang terpenting akidahnya, akidah Islam yang murni seperti akidah para sahabat. Lah, ini yang terjadi ya. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Wattaqu fitnatan, kata Allah Azza wa Jalla, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada kekacauan, kepada azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Antum mungkin berpikir, alhamdulillah anda nggak melakukan itu, Ustaz. Antum tahu ketika Allah membuat ambles sebuah negeri, ada bayi di sana yang belum berbuat dosa, ada kucing-kucing di sana yang tidak ikut berbuat. Bismillah. Bukan hanya menimpa pelaku dosa. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jangan remehkan antum dosa. Allah itu kalau ngasih adab pedih. Nah, hati ini jemaah. Kok tambah habis suaranya? Kayaknya suruh selesai ya. Naam, ala kulli hal. Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada Allah Azza. Kehinaan ini nggak akan dicabut dengan antum memaki Yahudi, memaki Israel. Akan dicabut ketika antum kembali kepada mengajak saudara kita. Masya Allah. Taib. Mungkin yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini,